Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan kembali acara Teropong Media kali ini. Masih dalam edisi masalah Muslim Rohingya. Ya, tadi kita sudah membahas apa yang terjadi sebenarnya, ya, yang menurut beberapa pakar internasional ini, ya, bahkan pernah diselenggarakan satu konferensi internasional juga di Harvard. Ya. Ini juga sebentar lagi akan ada konferensi internasional di Oslo. Ya, sayang kita terlambat tidak mengirimkan utusan ke sana. Tetapi konferensi tentang genocide ini, masalah Muslim Rohingya sudah digelar di beberapa tempat. Ya, kita sekarang berharap ya kasus ini adalah kasus kemanusiaan, apalagi menyangkut umat Islam, dan seharusnya OIC ya itu bertindak lebih aktif ya, dan khususnya Indonesia. Ya, kita berterima kasih pemerintah Indonesia sudah mau menerima pengungsi Myanmar, ya, tapi kita berharap pemerintah kita lebih aktif lagi memainkan peran diplomatiknya ya, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara ini, di mana Myanmar juga anggota ASEAN juga. Kita bisa menekan betul jangan sampai terjadi terus menerus ini menyangkut masalah genocide ya, pembasmian etnis. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi realnya adalah ya kita meminta ya kepada pemerintah Myanmar ini mengakui ya Muslim Rohingya ini sebagai warga negaranya, ya. Karena Profesor Maung Zarni menunjukkan sudah beberapa 3 rezim sebelumnya mengakui mereka sebagai warga negara. Tiba-tiba datang rezim tahun berapa 70-an itu kemudian mengeluarkan undang-undang yang tidak mengakui lagi mereka sebagai warga negara gitu. Ini kan luar biasa. Gara-gara mereka nggak diakui sebagai warga negara, mereka stateless inilah ya. Kemudian mereka diperlakukan dengan buruk, apalagi kemudian muncul kelompok-kelompok Buddha yang ekstrim, ya seperti Asin Wiratu tadi itu yang menyebut Muslim ini seperti anjing gila gitu ya. Ini menambah runyam, dan dunia internasional harus saatnya untuk campur tangan ya, tidak tadi yang dikatakan oleh para pemerhati masalah hak asasi manusia ini, bahwa mereka hanya watching gitu ya, melihat dan menonton saja gitu ya. Nah, kita berharap itu ya, mudah-mudahan masalah ini segera bisa diselesaikan ya. Nah, bagaimana sekarang umat Islam sendiri menghadapi kasus-kasus seperti ini ya, ini menunjukkan bahwa kalau saya melihat dari akar masalah ya, sikap umat muslim kita dari akar masalah. Sejauh yang saya ketahui ya, karena saya pernah mengambil S2 juga bidang hubungan internasional ini, memang teori-teori hubungan internasional yang diajarkan di kampus-kampus ya, bahkan di perguruan-perguruan tinggi Islam yang membuka program studi hubungan internasional, itu teori-teori yang dipakai itu masih teori-teori yang sifatnya sangat pragmatis ya. Melihat hubungan internasional ini antar negara ini ya, mengedepankan national interest ya, kepentingan nasional ya, itu di atas segala-galanya gitu ya. Nah, jadi mengarah kepada nasionalisme yang sempit ya. Padahal kita sekarang sudah semakin terbuka. Masalah kemanusiaan juga seharusnya dikedepankan ya. Nah, oleh karena itu saya pikir terutama ya, saya mengajak perguruan-perguruan tinggi Islam itu yang memiliki program studi hubungan internasional, dan mereka meninjau itu kurikulumnya itu, kurikulum ditinjau disesuaikan dengan konsep-konsep pemikiran Islam dalam studi hubungan internasional ya. Saya pernah mengambil satu mata kuliah khusus waktu kuliah di ISTEC itu tentang International Relation in Islam ya. Itu mengkaji kitabnya Imam Syaibani ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi War and Peace in Islam ya. Jadi jauh sebelum teori hubungan internasional itu disusun, sebenarnya umat Islam itu sudah punya ya, dan sudah mempraktekkan ya etika diplomatik itu. Bagaimana etika diplomatik Islami ya, bagaimana tata hubungan internasional yang Islami itu ada, paling nggak di tingkat perguruan tinggi ya, sehingga nanti kita menghasilkan para diplomat itu yang memiliki wawasan yang tidak hanya didominasi oleh pemikiran-pemikiran barat, tapi ada pengimbangnya ya, bahwa pengimbang ini penting, bagaimana melihat masalah ini ya.
Ini manusia, mereka ini manusia ya. Kita ya di sini jangankan manusia ya, Rasulullah SAW saja itu begitu sayangnya pada kucing. Ya kita tahu ada kisah pelacur yang masih masuk surga ya, masih bisa masuk surga karena dia masih punya rasa peri keanjingan ya, dia menolong anjing yang yang kehausan diberi minum. Jadi kita orang muslim itu dididik untuk menyayangi ya, sesama ya, menyayangi sama bukan hanya sama manusia bahkan sama makhluk itu. Nah ini lihat kan bagaimana kita lihat kasus Rohingya. Jadi kasus Palestina belum selesai, sekarang kasus Rohingya, dan ternyata Rohingya ini kalau kita lihat sekarang ini jauh lebih dahsyat ya, kekejaman yang dilakukan oleh kaum Buddha ekstrim ini ya di Myanmar dengan pemerintahnya gitu ya, itu luar biasa. Baik, insya Allah nanti pemirsa kita akan usahakan ya jurnal-jurnal seperti ini, tulisan dari Maung Zarni ini, Anda bisa juga membaca interview Maung Zarni secara singkat di Republika Online. Ya, itu ada juga komentar dia waktu berkunjung ke Indonesia. Ya, jadi kita mestinya sebagai negeri Muslim terbesar di dunia, ya, masa kalah vokal dengan Amerika, ya, masa kalah dengan yang lainnya. Mungkin memang cara diplomasi kita berbeda ya. Ya, saya yakin pejabat-pejabat di Kementerian Luar Negeri ini juga Muslim. Ya, kita sudah bertemu dengan mereka, mereka juga mengatakan kami ini juga Muslim. Gitu. Nah, mungkin ini yang nanti perlu disinkronkan cara pandangnya dengan DPR ya, dengan masyarakat secara umum. Sekarang ada wacana misalnya dari Ketua Muhammadiyah ya Pak Din Samsudin untuk menempatkan pengungsi-pengungsi ini di satu pulau. Kalau dulu kan di zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto dulu, pengungsi Vietnam dulu pernah ditempatkan di Pulau Galang namanya, ya. Di situ mereka semua ditampung gitu. Nah, saya kira ada baiknya juga itu. Pengungsi-pengungsi ini Indonesia ini pulaunya ada sekitar 17.000, yang dihuni itu hanya beberapa ribu saja. Di atas 10.000 itu masih pulau kosong. Ya, itu bisa kasih satu pulau dan masyarakat, saya kira masyarakat Indonesia siap menolong, dan sekarang sudah terbukti ya masyarakat menolong mereka gitu ya untuk ya mereka ini manusia lah ya, lepaskan dulu dari kepentingan-kepentingan yang lain. Kita juga menolong korban gempa bumi di Nepal, korban gempa bumi di waktu itu di Pakistan ya, di mana-mana, di korban topan di Filipina juga kita tolong ya, karena memang kita orang-orang beragama yang terutama kita orang Muslim ya diperintahkan betul untuk menyayangi sama manusia. Nah demikian pemirsa teropong media tentang edisi pengungsi Muslim atau masalah Muslim Rohingya ini.